kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, yang saat yang terindah bagi kami, jadikan kami Maria Hani yang duduk di kakimu. Sebelum kami mengadakan aktes lain, kami boleh mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan, dan kami berindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, dan ungkapkan firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai ayat 37. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Lambung Yesus ditikam. Ketika hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung berkayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah murid-murid lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Tapi seorang dari antara murid itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Puji Tuhan, satu mutiara yang indah pagi hari ini, ya, di mana persiapan untuk masuk pada hari Sabat, mayat-mayat yang tergantung di salib itu, mereka itu kakinya harus dipatahkan sebagaimana pada ayat ke-1. Tapi yang sangat menarik, dua-duanya penjahat dipatahkan, tapi Yesus tidak dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan. Kenapa Yesus tidak dipatahkan? Tetapi dikatakan firman Allah, dia hanya menikam lambung Yesus dengan tombak, maka keluarlah darah dan air. Ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar air, darah dan air. Apa yang mengikuti hari ini? Darah dan air. Ini adalah seorang yang sedang melahirkan, keluar air dan darah. Maka lewat kematian, lahiran gereja. Lewat korbannya di juta lahiran gereja. Luka yang kelima, lahiran gereja. Yang sangat menarik, gereja bukan sekedar gereja, tapi gereja yang berdiri teguh, gereja yang berkemenangan, gereja yang berdiri teguh, kuat. Dan Alkitab menulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Yesus di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan tidak termasuk di dalam. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam musuh yang terakhir itulah maut telah
ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kalau kakinya patah, bagaimana bisa menjejak secara normal? Yesus yang sangat menarik. Ternyata kaki tidak dijejak, tidak dipatahkan, dan Yesus sampai beri tekan. Dan dia firman Allah, di bawah kaki Yesus musuh yang terakhir ditaklukkan. Berarti Yesus menang, gereja menang. Oh, gereja menang. Dan Yesus pernah berkata pada Petrus, di bawah kaki aku bukan Petrus, batu karang yang kokoh. Gereja yang berkemenangan. Kalau gereja menang atau Yesus menang telah mengalahkan maut, bawah tapak kakinya, berarti saudara juga menang. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan capai dan juga diberikan kepada saudara dengan iman. Jangan mau Kristen yang kalah dengan persoalan hidup. Hanya urusan makan minum, kalah. Hanya urusan sepele, kalah. Tapi lawan dengan iman. Iman yang teguh. Lawan iman yang teguh di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus, lawan iman yang teguh. Jangan kita kalah dengan persoalan urusan dunia ini. Kalahkan dengan iman yang teguh. Sebab Yesus sudah menang. Kita akan terima kemenangan. Kuasa kebangkitan yang memberi kemenangan. Kuasa kebangkitan juga mengalahkan segala maut. Maut kalahkan. Bahkan urusan kecil itu Tuhan juga siapkan saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Musuh yang terakhir di dalam maut dikalahkan. Engkau tidak dipatahkan kakinya, tapi engkau tidak dipatahkan, engkau tetap sempurna. Dan kakimu telah mengalahkan musuh yang terakhir di dalam maut. Kemenangan-kemenangan bahwa Yesus ada hidup. Kalau engkau hidup, engkau sudah tolong kami. Engkau akan menyembuhkan kami. Engkau akan membuka jalan buat kami. Engkau akan memberkati usaha kami. Engkau akan memberkati anak-anak kami, hidup kami semua. Kami pertaruhkan semua kepada Tuhan persoalan hidup. Kami terima kemenangan, kuasa kebangkitan ada dalam hidup kami semua Tuhan. Kami terima dengan iman kemenangan Kau berikan hidup kami. Kami berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Kemenangan Kau disiapkan buat kami. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja secara utama. Berikan hikmat yang dari surga, pelihara keluarganya, pelihara mereka semua dan tugas-tugas yang tahu dalam pundak mereka Tuhan. Pandemi menjadi endemi dan negara kami boleh diberkati ekonomi yang tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.